Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Dila Puja Nurmalina dari kelas 11 MPLB 2. Di sini saya sedang berada di SDN 1 Cikalong Kulon. Di sini saya dan teman-teman saya akan mengobservasi sekolah ini dan akan mewawancarai kepala sekolah yang ada di sekolah ini. Nah, tentang regulasi dan macam-macam keprotokolan. Untuk itu saya mempersilahkan kepada teman-teman saya untuk mewawancarai kepala sekolah SDN 1 Cikalong Kulon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Landari dari kelas 11 MPLB 2 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Alia Fitriani dari 11 MPLB 2. Perkenalkan, nama saya Eka Indria Mutiawati dari 11 MPLB 2. Di sini kami akan mewawancarai kepala sekolah SD 1 Cikalong Kulon bernama Bapak Muhammad Qasim. Bapak Muhammad Qasim. Gitu. Sebelumnya Bapak memimpin sekolah SD 1 Cikalong Kulon ini berapa lama? Saya diangkat menjadi kepala sekolah mulai dari tahun 2020, ditugaskan di daerah Cigunung Herang di SDN Sukasirna. Nah, tahun 2022 bulan Mei itu dirotasi ke SDN Cikalong Kulon 1. Mungkin udah hampir 1 tahun atau 11 bulan ya saya memimpin sekolah ini. Di sini saya akan mengajukan tentang regulasi dan macam-macam keprotokolan. Dan akan ditanyakan oleh rekan saya yaitu Alia Fitriani. Baik, Bapak mau nanya, apa saja regulasi yang diterapkan di sekolah ini? Ya, baiklah, saya akan jawab. Dan terima kasih pada adik-adik semua yang kiranya sudi untuk mewawancari saya sebagai pimpinan SDN Cikalong Kulon 1, dan merasa bangga adik-adik sebagai harapan bangsa sudah mau belajar cara mewawancarai. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah tujuan regulasi yang diterapkan di sekolah ini? Tujuan regulasi di sekolah ini yang berarti regulasi itu merupakan peraturan-peraturan yang berlaku di sekolah ini. Ada regulasi datangnya dari pusat, yaitu untuk mengatur baik kinerja guru, baik secara hak dan kewajibannya sebagai guru, seorang guru yang profesional untuk mendidik dan mengajar anaknya supaya anak tersebut menjadi anak-anak yang berkarakter sesuai dengan harapan bangsa, negara, dan agama. Pertanyaan selanjutnya, apakah sistem regulasi diterapkan untuk para guru? Sistem regulasi yang diterapkan kepada guru yaitu secara berkala ya, sesuai dengan anjuran dari pimpinan sekolah ini, pimpinan saya yaitu Kementerian Pendidikan, dan di bawahnya yaitu Distikbora Kabupaten Cianjur, diantaranya aturan-aturan cara berpakaian yang ditentukan oleh pemerintah daerah, juga aturan-aturan yang diterapkan di sekolah ini tidak jauh dari aturan-aturan yang diberikan dari pemerintah pusat atau daerah kepada sekolah ini. Aturan-aturan tersebut ada yang aturan sifatnya secara umum yang diberikan oleh pemerintah, yaitu Distikbora atau Kementerian Pendidikan. Juga ada juga regulasi atau peraturan-peraturan yang secara khusus diterapkan di sekolah ini. Contohnya yaitu anak-anak datang ke sekolah jangan sampai terlambat, sekitar jam 7 harus berada di sekolah. Sama dengan peraturan-peraturan yang diterapkan oleh kepada guru, yaitu diantaranya sebelum anak datang ke sekolah ini harus sudah ada di sekolah saja. Pertanyaan selanjutnya, apakah regulasi di sekolah ini sudah berjalan dengan lancar?
Nah, penerapan regulasi atau aturan di sekolah ini dikatakan ya lancar, tapi ada kendala-kendala mungkin secara lingkungan yang dipengaruhi oleh lingkungan sekolah atau lingkungan luar. Mungkin pelaksanaan regulasi ini sedikit ada kendala karena sesuai dengan kultur daerah ini yang mempengaruhi kepada aturan-aturan yang diadakan di sekolah ini. Contohnya ya anak-anak diwajibkan untuk hari Senin untuk memakai pakaian putih merah. Ada saja 1-2 yang tidak mematuhinya. Mungkin itu sudah tanggung jawab pihak sekolah untuk membina lebih lanjut lagi supaya anak tersebut mematuhi peraturan yang berlaku di sekolah. Karena sebuah peraturan bukan untuk dilanggar tetapi harus dilaksanakan. Apakah ada peraturan untuk para guru untuk memakai seragam dengan hari-hari tertentu? Ya, untuk peraturan memakai pakaian untuk guru pasti ada. Ini merupakan peraturan khusus di sekolah. Setiap sekolah atau hari-hari selain hari Senin dan Selasa yang diwajibkan untuk memakai pakaian yang ditentukan oleh pemerintah, juga ada pakaian-pakaian secara khusus ciri khas dari sekolah ini. Contohnya ada batik, mungkin batik berbeda dengan sekolah lain. Dan juga kepada guru-gurunya pakaian-pakaian tersebut, saya sebagai pimpinan sekolah ini menegaskan bahwa peraturan-peraturan atau regulasi cara pemakaian pakaian ini harus sesuai dengan peraturan yang diterapkan di sekolah. Baik. Apakah di sekolah ini diwajibkan bagi para siswa atau siswi untuk membersihkan kelas sebelum pelajaran dimulai? Oh, itu ya. Kebersihan merupakan sebagian daripada iman. Sudah barang tentu kita sebagai guru atau sebagai kepala sekolah, saya sebagai kepala sekolah menugaskan kepada guru supaya anak-anak tersebut mengerti akan kebersihan. Untuk itu di setiap kelas ada jadwal untuk membersihkan kelas, selain kelas juga lingkungan sekolah, karena kebersihan merupakan juga sebuah pembelajaran supaya kita hidup tertib dan bersih demi kelangsungan kehidupan kita yang nyaman. Baik. Selanjutnya, apakah siswa atau siswi diwajibkan selama jam istirahat siswa-siswi wajib dan harus di luar kelas, tidak boleh di dalam kelas? Ya, itu setiap siswa diwajibkan kalau waktu istirahat selama 1/4 jam itu ada di luar kelas, tidak ada yang ada di dalam kelas. Itu merupakan untuk represi anak kita menghadapi pelajaran-pelajaran yang berikutnya, supaya anak tersebut keluar dari kelas itu melihat lingkungan-lingkungan di sekitar sekolah menjadi fresh sehingga siap untuk belajar lebih lanjut lagi. Apakah kepala sekolah diwajibkan datang ke sekolah 30 menit sebelum pelajaran dimulai? Sudah tentu kalau namanya pimpinan atau kepala sekolah harus lebih dulu datang di sekolah, sudah standby 30 menit sebelum guru dan siswanya berada di lingkungan sekolah. Baik, apakah siswa atau siswi diwajibkan harus sudah berada di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai? Ya, bagi siswa yang ke sekolah itu diwajibkan sebelum masuk sekolah 15 menit ya. Nah, karena di sini masuk jam pertama yaitu jam 7.30, berarti siswa harus berada di sekolah yaitu jam 7.15 menit. Itu merupakan peraturan dan regulasi yang diatur di sekolah ini. Bahkan peraturan tersebut sudah berlaku di seluruh sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Cianjur.
Baik. Apakah di sekolah ini selalu mewajibkan para siswa atau siswi untuk mengikuti upacara ketika hari nasional seperti upacara Hari Pahlawan atau kemerdekaan Republik Indonesia? Ya, anak-anak di sini suka melaksanakan dan diwajibkan oleh sekolah untuk melaksanakan upacara-upacara hari besar nasional. Dan setiap Senin juga, setiap hari Senin awal pembelajaran suka diadakan upacara bendera. Kenapa? Karena upacara merupakan pembelajaran bagi siswa untuk disiplin, ya, untuk secara nasionalisme, untuk mengenal bahwa di negara kita ini punya misalkan ini ya, kita menghormati bendera itu untuk diajarkan sikap nasionalisme kepada bangsa dan negara, dan merupakan disiplin dalam bersikap dan bertingkah laku supaya nanti siswa tersebut punya disiplin yang kuat dalam menghadapi kehidupan yang akan datang. Dan disiplin ini merupakan kehidupan yang sangat penting, dan dalam kehidupan ini banyak aturan yang harus dilaksanakan dan dipatuhi, ya, harus dilaksanakan dan dipatuhi, itu aja. Baik, terima kasih atas jawaban Bapak. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya. Dan terima kasih kepada pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.